I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Kholili SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metode studi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester yang sudah diberikan oleh beliau. Dengan soal yang pertama, ada 3 cara berpikir seseorang saat mengkaji agama, yaitu gaya berpikir ideologis, gaya berpikir historis, dan gaya berpikir kontekstual. Soal yang kedua, Islam adalah agama yang memiliki 4 dimensi ajaran, yaitu akidah, ubudiyah, hukum, dan akhlak. Yang ketiga, Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam mengandung isi tentang akidah, hukum, sejarah, etika, dan sains. Baiklah, langsung saja saya akan memilih nomor yang 1. Jawabannya, dalam mengkaji agama, seseorang dapat menggunakan 3 cara berpikir, yaitu gaya berpikir ideologis, gaya berpikir historis, dan gaya berpikir kontekstual. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 3 cara berpikir tersebut. Yang pertama, gaya berpikir ideologis. Gaya berpikir ini cenderung melihat agama dari sudut pandang ideologi atau keyakinan yang kuat. Individu yang menggunakan gaya berpikir ini mungkin cenderung memahami agama secara teoris dan dogmatis. Mereka menekankan pemahaman atas doktrin dan keyakinan agama tanpa terlalu memperhatikan konteks sejarah dan budaya. Contohnya, anak-anak diajarkan untuk memahami bahwa dalam agama tertentu melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat adalah kewajiban yang harus dipatuhi tanpa syarat. Mereka diajarkan untuk mempercayai keyakinan agama tersebut tanpa pertanyaan. Saya berikan contoh lagi ya. Contoh, anak-anak diajarkan bahwa dalam agama tertentu mencintai sesama, berbagi, berbuat baik pada orang lain adalah nilai-nilai utama yang harus dipraktikkan tanpa syarat. Mereka diajarkan untuk mempercayai bahwa dengan melakukan kebaikan, mereka akan mendapat balasan yang baik pula. Yang kedua, gaya berpikir historis. Gaya berpikir ini menekankan pemahaman agama melalui konteks sejarah dan perkembangannya dari masa ke masa. Individu yang menggunakan gaya berpikir historis akan memperhatikan perubahan, interpretasi, dan pengaruh sejarah terhadap agama. Mereka cenderung melihat agama sebagai entitas yang terbentuk dalam konteks sejarah dan sosial tertentu. Contohnya seperti anak-anak diajarkan tentang sejarah Nabi Muhammad dan bagaimana agama Islam berkembang dari masa ke masa. Mereka diajarkan untuk memahami bahwa agama Islam tidak muncul begitu saja, tetapi melalui peristiwa-peristiwa sejarah yang penting. Saya kasih contoh lagi. Anak-anak diajarkan tentang kisah Nabi Nuh dan banjir besar, serta bagaimana Nabi Nuh membangun bahtera untuk menyelamatkan hewan dan manusia. Mereka diajarkan untuk memahami bahwa kisah tersebut adalah bagian dari sejarah agama dan mengajarkan nilai-nilai kesabaran, keberanian, dan kepercayaan kepada Tuhan. 3. Gaya berpikir kontekstual. Gaya berpikir ini menitik beratkan pada pemahaman agama dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat agama tersebut dipraktikkan. Individu yang menggunakan gaya berpikir ini akan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor eksternal seperti budaya, politik, dan sosial. Mereka cenderung melihat agama sebagai realitas
yang hidup dan berinteraksi dengan konteks sekitarnya. Contohnya seperti anak-anak diajarkan untuk memahami bahwa cara beribadah dan nilai-nilai agama yang berbeda-beda di berbagai negara atau budaya. Mereka diajarkan untuk menghormati perbedaan dan memahami bahwa agama dapat diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Saya kasih contoh lagi. Anak-anak diajarkan bahwa beribadah seperti sholat, puasa, dan berzakat dapat berbeda di berbagai negara atau budaya. Mereka diajarkan untuk memahami bahwa agama Islam dapat dipraktikkan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan kebiasaan masyarakat tanpa melihat tempat tinggal. Dengan memahami ketiga cara berpikir ini, seseorang dapat memiliki pendekatan yang lebih holistik dalam mengkaji agama, menggali pemahaman yang lebih dalam dan menghargai kompleksitas agama dalam berbagai dimensi. Dan semoga contoh-contoh sederhana yang saya berikan dapat memahami konsep-konsep kompleks dalam agama dengan cara yang sesuai dan tahap perkembangan kognitif. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat dan lengkap, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat kita mengerti dengan mudah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan lagi.